bawa istri yang seksi ke pantai untuk berlibur. Saat itu, sang suami yang sudah mengoleskan tabir surya berencana untuk berenang sendirian. Yang anehnya, sebelum pergi, dia diam-diam menyelipkan ponsel ke dalam saku. Sejak itu, suami melompat ke air dan tidak pernah muncul lagi. Tak terasa, 2 jam berlalu. Sang istri sedang menikmati berjemur. Tiba-tiba terbangun oleh suara berisik sepasang kekasih. Pada saat itu, barulah dia sadar dengan tiba-tiba. Sudah begitu lama, mengapa suaminya belum kembali ke pantai? Pasangan kekasih itu juga menyatakan bahwa selama ini, hanya melihat dia sendirian di sini. Mena yang merasa tidak enak segera mengeluarkan ponsel dan menelepon suaminya. Telah mendengar nada panggilan, silakan tinggalkan pesan. Melihat telepon tidak diangkat, rasa tak enak tiba-tiba melanda hatinya. Karena dia khawatir suaminya yang tidak pandai berenang mungkin tenggelam. Kemudian, Mia yang sudah merapikan barang-barangnya, segera datang ke pusat penyelamatan dalam waktu singkat, berharap bisa meminta bantuan mereka. Setelah mendengar permintaan Mia, petugas penyelamat segera mengorganisir banyak orang untuk memulai pencarian. Tetapi setelah beberapa putaran di sekitar area tersebut, mereka tetap tidak menemukan jejak Dacian. Mia yang putus asa akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Siapa sangka polisi justru merespons dengan tenang. Hanya karena pengalaman bertahun-tahun mereka menyimpulkan, mungkin suaminya sengaja melarikan diri untuk menghindari pernikahan atau utang. Mungkin dalam waktu dekat dia akan kembali dengan sukarela. Namun Mia langsung menolaknya, akan bahwa dia dan suaminya telah merayakan 5 tahun pernikahan dengan bahagia. Dan Dacian sendiri bekerja di perusahaan terdaftar dengan gaji tinggi. Jadi alasan semacam itu sama sekali tidak masuk akal. Satu-satunya keraguan adalah bahwa ponsel suaminya tidak ada di tempat kejadian saat itu. Apakah suamimu membawa ponselnya saat pergi berenang? Dia berharap akan segera mendengar kabar tentang hilangnya suaminya setelah melaporkan kejadian itu. Mia sering diam-diam menunggu di tepi laut, berharap agar Dacian kembali. Namun, menunggu seperti itu berlangsung selama 6 bulan. Akhirnya, Mia tidak pernah melihat munculnya keajaiban. Pada titik ini, dia harus memilih untuk percaya. Kenyataan kejam bahwa suaminya kemungkinan besar tenggelam dan meninggal. Kembali ke universitas untuk melanjutkan pekerjaan sebagai profesor. Meskipun Mia tidak bisa memastikan apakah suaminya hidup atau mati, namun, cinta yang kuat membuatnya tetap optimis. Dia menonton video pernikahannya dengan Dacian. Mia tanpa sengaja melihat seorang wanita asing selalu muncul di sekitar suaminya. Tidak bisa dikatakan perilaku mereka terlihat agak intim, tapi juga sama sekali tidak seperti hubungan antara orang normal. Benarkah? Dengan rasa curiga, Mia segera menemui sahabatnya malam itu. Sahabatnya melihat wanita berbaju merah yang menarik ini. Namun sahabatnya mengatakan bahwa wanita itu adalah asisten kecil di perusahaan Dasan. Hubungan yang dekat, itu wajar kan? Dan menghibur Mia dengan mengatakan bahwa kecemasannya mungkin disebabkan oleh tiba-tiba hilangnya suaminya. Awalnya Mia juga berpikir dia terlalu khawatir. Namun ketika dia pergi ke bank keesokan harinya, ambil sisa saldo dari rekening Dasan dengan alasan hilangnya suaminya, manajer bank langsung memberitahunya bahwa tanpa kehadiran pemiliknya, tidak bisa dioperasikan. Apalagi uang di rekening sudah diambil semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan ini terjadi? Pada awal 6 bulan yang lalu Mia tidak bisa tenang setelah mendengar itu. Bukankah itu waktu sebelum suaminya menghilang? Apakah semua ini sekali lagi kebetulan? Akhirnya sebelum Mina pulih dari perasaan cemas yang bercampur aduk, polisi tiba-tiba menelepon pada malam itu. Itu adalah jasad yang mereka angkat dari laut. Mayat yang mirip dengan karakteristik dahsyat. Keluarga perlu segera pergi ke ruang jenazah untuk konfirmasi. Sulit melihat bahwa saat itu perasaan Mina campur aduk antara panik dan harapan. Namun untungnya adegan yang paling ditakuti tidak terjadi. Korban bukan suaminya sendiri. Meskipun demikian, Dasyat masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Namun segera setelah itu, petugas polisi menyiramnya dengan ember air dingin. Sebelumnya ada pasangan suami istri yang sama-sama berlibur. Namun 3 hari kemudian, istri itu menghilang. Setelah penyelidikan, ditemukan. Dia naik ke kapal pesiar Tuan Wang di sebelah dan melarikan diri. Sekali petunjuk yang disampaikan secara tidak langsung ini, saat itu langsung menghancurkan jerami penyelamat terakhir di hati Meina. Karena berbagai fenomena yang mencurigakan menunjukkan kemungkinan hilangnya Dasan terkait erat dengan asisten kecil itu. Sehingga begitu pagi tiba, Meina segera mencari rekan kerja Dasan. Harapan bisa mendapatkan informasi tentang wanita dari mereka. Dalam waktu singkat setelah berkomunikasi, diketahui asisten bernama Anya. Namun sebelum Dasan hilang, dia sudah mengundurkan diri ke perusahaan lain. Sepertinya karena masalah utang perusahaan, dia sengaja menghindar. Dan petunjuk ini membuat Meina semakin yakin bahwa pasti ada masalah di sini. Maka setelah kembali ke rumah, langsung mulai mencari informasi pribadi Anya di internet, dan berhasil menemukan alamat perusahaan tempatnya bekerja sekarang. Namun keesokan harinya, sambil mengajar, Meina memikirkan bagaimana cara untuk menyelidiki. Justru terkejut menemukan bahwa pria besar bersemangat yang pernah menjadi penjaga pantai dan membantunya di laut, saat ini, dia tiba-tiba berubah menjadi muridnya sendiri. Dan setelah pertemuan singkat 6 bulan yang lalu, orang ini sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Sering mendekat meskipun tahu saya sudah berpasangan. Namun jelas bagi Mina yang baru kehilangan suaminya, yang belum pulih dari kesedihannya, dia tidak mungkin menerima pendekatan dari pria itu. Saya tidak pernah berpikir untuk memulai hubungan baru. Tolong pahami perasaanku. Namun, meski ditolak dengan tegas, Xiao Qiao tidak menyerah. Dengan tekun dan sabar, dia meningkatkan serangannya. Dia langsung melancarkan serangan yang lebih intens. Mungkin Mina akhirnya tersentuh oleh kejujuran yang ditunjukkan oleh pria itu. Maka, di bawah desakan Xiao Qiao, Mina akhirnya menemani dia menghadiri pameran lukisan. Namun, selama acara itu, dia tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dan Anya pun ikut datang ke lokasi. Dan pada saat itu keduanya saling menatap. Orang lain sepertinya juga menyadari keberadaan Meina. Namun sebelum dia bisa mendekat dan mencoba bertanya,
Apakah hilangnya suaminya terkait dengannya? Kemudian, dalam sekejap Anya tiba-tiba menghilang di antara kerumunan. Mengalami pertemuan dekat ini, wajah Anya tidak bisa hilang dari pikiran Meina. Akhirnya, dia berguling-guling di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Kemudian dia membuka folder di komputer suaminya lagi. Aku tidak tahu sampai aku melihatnya. Terkejut saat melihatnya. Tajam yang penuh dengan permusuhan itu jelas-jelas seperti yang dimiliki oleh seorang pesaing. Pada saat itu, Meina baru benar-benar menyadari dengan penuh pemikiran. Mungkin hubungan di antara mereka berdua sudah berkembang melebihi bayangan. Kemudian dia mengambil selembar kwitansi senilai 100.000 dari saku dalam suaminya. Dan kecil Anya tiba-tiba juga muncul di tempat kejadian. Akhirnya, kepergian suaminya mulai terungkap. Mungkin seperti yang dikatakan polisi. Semua ini adalah perangkap yang disusun oleh Dasan dan Anya dengan sengaja. Jadi, untuk segera mengungkap kebenaran, segera mencari pengagumnya, Xiao Qiao, dan mengungkapkan semua kecurigaan yang ditemukan selama penyelidikan. Ya Tuhan, apakah menurutmu dia tidak tenggelam? Melainkan sengaja menghilang. Itulah sebabnya aku memanggilmu, bantu aku menyelidiki kebenaran. Aku berusaha sebaik mungkin. Kemudian, mereka berdua pergi lebih dulu dan mengintai di luar kantor baru tempat Anya bekerja. Tidak lama kemudian, mereka langsung melihat targetnya muncul. Dia keluar. Siapa? Gadis yang mengenakan jaket merah itu. Anya mengikuti mobil diam-diam untuk beberapa waktu. Anya kemudian berhenti dan masuk ke apotek, karena khawatir Mia akan terlihat olehnya. Maka Xiao Qiao memutuskan untuk pergi sendirian dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun saya menemukan bahwa dia membeli 3 kotak jarum suntik dan beberapa obat peredam peradangan. Kemudian dia langsung mengemudi menuju villa terpencil di pedesaan. Itu adalah rumahnya. Ketika saya melihat dia masuk, tidak ada cahaya di jendela. Sepertinya tidak ada orang di dalam rumah. Dan untuk menghindari kecurigaan, Xiao Qiao memutuskan untuk mencari kesempatan besok untuk melihat apakah bisa masuk lebih dalam. Begitu saja, waktu berubah dan tiba di pagi hari berikutnya. Xiao Qiao sengaja memarkir mobil di dekat villa terpencil, dan mengeluarkan udara dari ban untuk membuat alasan mengganti ban. Mengeluarkan ban cadangan untuk membuat seolah-olah sedang mengganti ban. Setelah semua selesai, Xiao Qiao dengan tegas menekan bel rumah Anya yang sedang beristirahat di akhir pekan. Mobil saya mogok dan butuh mengganti ban. Bisakah saya meminjam dongkrak mobil Anda? Baiklah, tunggu sebentar. Tidak sulit melihat bahwa hati waspada Anya benar-benar kuat. Ketika Xiao Qiao mengambil dongkrak dan pergi, semua harus memperhatikan gerak-geriknya dengan cermat melalui lubang pintu. Kemudian setelah mengganti ban, Xiao Qiao kemudian memanfaatkan kesempatan untuk meminta izin masuk dan mencuci tangan. Dengan menyamar di balik aktingnya yang sangat baik, akhirnya Xiao Qiao berhasil masuk ke dalam villa dengan lancar sesuai keinginannya. Dengan memantau sekelilingnya tanpa sudut buta dengan kamera pengawasan. Oleh karena itu, Xiao Qiao sadar bahwa dia perlu bertindak dengan lebih hati-hati, menghindari meninggalkan jejak. Namun setelah melihat-lihat, tidak ada. Menemukan tanda-tanda bahwa ada orang lain yang tinggal di kamar itu sebelumnya. Harmandi juga tidak memiliki barang pribadi pria yang digunakan. Mengingat bahwa tinggal terlalu lama di sana dapat menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, setelah pencarian tidak membuahkan hasil, Xiao Qiao dengan bijak keluar. Setelah berkomunikasi singkat, diketahui, ternyata Anja kehilangan orang tuanya sejak kecil. Sekarang dia tinggal sendirian di villa yang ditinggalkan. Minum beberapa cangkir teh. Xiao Qiao kembali ke toilet lagi dengan alasan ingin pergi ke kamar lain untuk menyelidiki. Namun ia menemukan pintu kamar terkunci rapat. Tiba-tiba saat dia hendak pergi, mendengar suara kursi roda berderit dari dalam sudut. Siapa di dalam? Jika ada